Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya HS. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita film series The Boy. Dalam film ini mengisahkan bagaimana para manusia-manusia super yang menggunakan kekuatannya seenak mereka. Bukannya seperti pahlawan-pahlawan yang ada di Avenger atau di Justice League ya guys. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan kedua remaja yang sedang membicarakan para pahlawan super mereka. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah mobil pengangkut barang yang sedang dikejar-kejar polisi dan mengarah pada kedua remaja ini. What are you smiling at? Beruntung, sesaat sebelum menabrak mereka, datanglah para manusia super yang membunuh para penjahat tersebut. Kemudian scenes beralih pada Hyugi yang sedang bekerja di sebuah toko elektronik. Tidak lama kemudian, datanglah pacarnya yang bernama Robin. Robin berniat mengajak Hyugi ke rumahnya, karena ia bilang celengannya sudah tidak tahan ingin dibobok oleh gagang berotot milik Hyugi. Dan Hyugi pun tentu saja tidak bisa menolak surabi yang ditawarkan pacarnya itu. I said okay. Yeah, but he didn't mean it. Hey, I see the look. Dude, I had to ask you out. Well, excuse me for... Sesaat dalam perjalanan, mereka pun melakukan perhelatan adu jigong di pinggir jalan. Padahal Meni tidak sabaran begitu ya guys. Lalu, tiba-tiba ya, tubuh Robin pun hancur tertabrak oleh manusia super yang berlari ugal-ugalan. Lalu scenes beralih pada seorang wanita bernama Starling yang sedang berlatih kekuatannya untuk mendaftar menjadi anggota The Seven, yaitu manusia-manusia super terpilih. Tidak menunggu lama, ia pun akhirnya mendaftarkan dirinya. 110 pounds and I'm 5 foot. You should look away. My mom was thrilled. She took me to all the little, but at the Q&A they... Di sisi lain diperlihatkan juga Yuki dan ayahnya yang baru pulang dari pemakaman Robin. Wow. Oh, jeez, maybe. I was chasing these bank robbers. Don't get upset, okay? Just, he knows. Dan tidak lama berselang, datanglah seorang pria utusan dari organisasi yang bernama Paul, yaitu organisasi para manusia super. Pria ini meminta Yugi untuk melupakan semuanya yang terjadi, dan ia akan memberikan uang yang lumayan banyak agar Yugi tidak memperpanjang masalahnya. Namun Yugi di sini tidak menerima tawaran itu. Beberapa saat setelah orang Paul itu pergi, Yugi kemudian mencari berkas-berkas bukti untuk menuntut Train, yaitu orang yang menabrak Robin pacarnya. Akan tetapi, ayahnya malah menyuruh Yugi untuk menandatangani tawaran pihak Paul. Karena uangnya yang lumayan banyak dan juga tidak mungkin bisa melawan pelakunya itu. Like if a bus hit. That she was one. I'm sorry. Namun Yugi lebih memilih pergi meninggalkan ayahnya. Di sisi lain, diperlihatkan juga Starling dan ibunya yang menerima sebuah telepon yang memberitahunya jika ia diterima menjadi anggota The Seven. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun pergi ke markas Paul karena akan segera diperkenalkan pada publik. A good time to be in superhero business. Terlihat juga di sana diperkenalkan para anggota The Seven lainnya. Superhero team in Vough's crown, including the jewel, the world's ever the greatest. Lalu dipanggillah seorang yang bernama The Deep yang memiliki kemampuan hidup di dalam air layaknya ikan. My good friend, the lamplighter, has retired.
we turn towards the future. Dan tibalah giliran Starling diperkenalkan. Singkat waktu, setelah diperkenalkan, Starling pun diperlihatkan tempat pertemuan anggota The Seven. Oh, hey, check this out. Bro from Gramercy Tavern. Yeah, he's fantastic. Give it a test drive. Come on. Yeah, the good news is, we're a team now. We'll help each other out. Or he's like Jesus or something. To say. No, it's not appropriate at all. Sesaat mereka sedang berbincang, si The Deep ternyata sibuk pula mengasah gagang berototnya. Yang tentu saja membuat seorang gadis yang masih bersegel pasti marah dengan kelakuannya itu. Di sisi lain, diperlihatkan juga Yuki yang sedang melayani seorang pria bernama Butcher di tempat kerjanya. Dan ternyata Butcher ini adalah anggota polisi federal. Ia juga tahu mengenai hal yang menimpa pacarnya Yugi. Kemudian, ia pun mengajak Yugi keluar untuk membicarakan sesuatu. Butcher pun memberitahu semua sisi buruk para manusia super pada Yugi. Think. Soups lose hundreds of people each year to collateral damage right under the rug. Why? Well, a global industry supported by corporate lobbyists, it's that cozy feeling that Soup's given. Some golden cup. Dan kemudian, Butcher menawarkan Yugi untuk mencoba pembalasan dendam pada Train, pelaku yang membuat pacarnya mati. Dan meskipun awalnya ragu, Yugi pun akhirnya mengikutinya. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat di mana para manusia super bebas melakukan peradukan dan apapun di tempat itu. It's the only place where the Soups. Ezekiel. That's it, further. Di sana, Yugi diperlihatkan rekaman Train saat berbicara dengan temannya. Dan di rekaman tersebut, terlihat Train yang malah mengolok-olok pacarnya Yugi saat ia menabraknya. Kemudian, Butcher pun mulai membuat rencana, di mana Yugi harus menerima tawaran uang dari Poe agar ia bisa masuk ke markas mereka dan memasangkan alat penyadap di sana. Namun, Yugi tidak menyetujuinya karena merasa takut jika harus pergi sendirian. No, I can't. I can't do that. Keesokan harinya, terlihat Starling ditanyai ibunya tentang kesan pertamanya bergabung dengan The Seven. Starling pun mengatakan baik-baik saja, karena mungkin tidak ingin ibunya kecewa ya guys. Padahal mah kita tahu sendiri, pada hari pertamanya ia dibuat syok parah oleh kelakuan si The Deep yang mengasah gagang berototnya. Dan terlihat juga ternyata Yugi sedang duduk di sampingnya. Sesaat setelah menelpon, mereka pun saling berbincang tentang pekerjaan dan kehidupan yang mereka alami. Padahal di sini mereka tidak saling kenal ya guys. Setelah akhirnya merasa ngobrol, mereka nyambung, barulah mereka berkenalan. Singkat waktu, kini Yugi pun menemui Butcher. Ia berniat melakukan rencana Butcher dan akan masuk ke markas Poe. Dan langkah pertama yang Yugi lakukan, ia menelpon kembali orang yang saat itu memberikan tawaran uang dari pihak Poe. Di sisi lain diperlihatkan juga Starling yang melakukan pertemuan pertamanya dengan semua anggota The Seven. Di mana terlihat di sana ada Homelander sebagai pemimpinnya, ada The Deep si mesum, ada Mip juga dan ada Black Noir. Ada juga si Train si pelaku penabrakan Robin. Sementara yang tidak kasat mata ini belum diberitahukan namanya ya guys. Kemudian kembali pada Butcher dan Yugi yang sudah sampai di depan markas Poe. Dan tidak menunggu waktu lama, Yugi pun masuk ke markas Poe seorang diri. Beberapa saat kemudian, ia pun dipertemukan dengan Train.
Train kemudian meminta maaf padanya. Dan tentu saja Yugi pun menerima permintaan maafnya tersebut. Sesaat setelah pertemuan, Yugi pun pergi ke toilet untuk mengambil alat penyadapnya. Namun, alatnya pun terjatuh dan ketika mau mengambilnya, tiba-tiba datanglah Starling yang juga masuk ke toilet tersebut. Beruntung ia tidak tahu ada Yugi juga di dalam toilet itu. Sesaat setelah Starling pergi, Yugi pun mengambil alat penyadapnya dan langsung kembali untuk memasangkan alat penyadap tersebut. Akan tetapi, ternyata Yugi diawasi oleh seseorang yang tidak kasat mata. Singkat waktu, di mana terlihat Butcher yang mengantarkan Yugi ke tempat kerjanya. Yang ternyata Butcher hanya memanfaatkan situasi yang dialami Yugi agar ia bisa memantau markas Pog dengan alat penyadapnya. Setelah itu ia pun meninggalkan Yugi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Yugi pun bekerja seorang diri. Namun, tiba-tiba datanglah orang yang saat itu mengawasinya di markas Pog. Dia pun melemparkan alat penyadap yang Yugi pasang. Dan orang itu pun langsung menghajar Yugi. Sesaat akan menggeprek Yugi dengan TV, tiba-tiba Butcher datang menabrakkan mobilnya. Akhirnya Butcher pun bertarung dengan orang tersebut. I'm gonna smash your fucking scalp off! Who the— That makes semi-transparent. Dan akhirnya orang ini pun berhasil dikalahkan dengan disetrum. Di sisi lain diperlihatkan juga Madeline, yaitu dari anggota Pog. Ia menawarkan manusia supernya kepada Steve untuk membantu polisi federal. Namun Steve menolaknya karena merasa harganya yang ditawarkan itu terlalu mahal. Steve malah mengatakan tentang ia mendengar rumor tentang senyawa Pi yang mungkin saja akan membuat Pog hancur jika publik mengetahuinya. But friendship does cut both ways. Singkat waktu, Steve pun pergi. Dan saat dalam perjalanan, ia menerima telepon dari Madeline yang mengatakan semoga penerbangannya aman. Beberapa saat kemudian, terlihat Steve yang sedang dalam perjalanan di dalam pesawat. Akan tetapi anaknya melihat jika ada Homelander mengikuti mereka. Yang ternyata Homelander pun menghancurkan pesawat mereka dengan laser matanya. Mungkin karena ia takut jika Steve membocorkan tentang senyawa Pi pada publik ya guys. Dan film pun diakhiri dengan di pembahasan selanjutnya.